Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafid Herika Nur Aini Zaiban dengan NIM 18103011164 Prodi S1 Fisioterapi kelompok C3. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang skill lab dari GADAR atau gawat darurat. Langsung saja simak video dari penjelasan saya melalui PPT. Bapak. Oke, langsung saja ya penjelasan untuk skill lab GADAR ini, Emergency Care on Stroke and Spinal Cord Injury. Ya, yang pertama itu pengertian tentang stroke ya. Stroke itu adalah penyebab kematian ketiga di Indonesia ya. Terapi baru tersedia untuk membatasi kematian dan kerusakan akibat stroke. Nah, untuk stroke sendiri itu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurang akibat penyumbatan yang disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak itu akan mati. Kemudian untuk tipe stroke ya. Tipe atau jenis stroke ini sendiri itu ada iskemik ya, 85%. Nah, kenapa? Karena stroke sumbatan di area otak lebih banyak kasusnya daripada hemoragik, karena stroke hemoragik kondisinya itu lebih parah. Kemudian untuk hemoragik sendiri dia 15%. Pendarahan artinya pecahnya pembuluh otak. Ya, ketika pembuluh otak pecah, areanya luas, pasien akan lebih parah kecacatannya dan ketika serangan bisa langsung meninggal. Nah, hemoragik ini tentunya lebih berbahaya daripada iskemik. Oke, kemudian brain is very sensitive ya. Otaknya ini sangat sensitif. Sangat sensitif ya. Otak menerima 20% curah jantung, padahal beratnya itu hanya 2% dari total berat badan. Ini sangat tergantung pada pengiriman oksigen ya. Apabila dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit jaringan otak tidak menerima oksigen, akan mengalami kematian sel di otak yang menyebabkan kecacatan. Ya. Nah, kemudian ketika orang terkena stroke, beberapa saraf yang hilang itu ada terjadi serangannya stroke saraf yang akan mati di otak itu sebanyak 1,2 miliar per menitnya. Kemudian setelah itu stroke akan meningkat 1,9 juta per neuronnya yang akan mati. Kemudian per jamnya itu 120 juta. Oke. Untuk spot stroke-nya itu ada FAST ya, FAST. Nah, yang bisa dilakukan pertolongan pertamanya adalah FAST. Nah, jika ada tanda-tanda FAST, segera rujuk ke rumah sakit. Untuk F-nya sendiri itu ada ketika simetrisan terjadi di wajah. Untuk A-nya itu arm, ya, weakness. Arm weakness sendiri ini terjadi kelemahan AGA atau tangan. Untuk mengetahui kelemahan tangan, dapat menyuruh pasien mengangkat tangan selama 10 detik ya, ketika bisa menahan tidak terjadi kelemahan. Nah, itu untuk contohnya. Untuk bagian AGA ya. Kemudian S ya, speech difficulty. Ya, begitulah. Itu untuk S ini kesulitan berbicara ya. Cara deteksi awal dapat meminta pasien mengikuti untuk mengulang kata yang kita ucapkan. Kemudian yang terakhir, time to call 911. Oke. Nah, jika pasien memiliki satu kelainan atau tanda kemungkinan stroke itu adalah 72%, derajat keparahan dari stroke sendiri, kita modified ranking skornya, skor rankingnya dimodifikasinya kita perlu perhatikan. Ya, yang pertama kalau 0 itu tidak ada gejala sama sekali. 1 itu tidak ada kecacatan, berarti meski ada gejala mampu melakukan semua biasa tugas dan aktivitas. Kemudian kedua, kalau nilainya 2 itu cacat ringan ya. Tidak dapat melakukan semua aktivitas sebelumnya, tetapi dapat melihat
setelah urusannya sendirinya itu tanpa bantuan. Tapi kemudian 3 itu kecacatan sedang yang membutuhkan bantuan tetapi bisa berjalan tanpa pendampingan. 4 itu cacatnya cukup parah, tidak bisa berjalan tanpa bantuan dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan tubuh sendiri tanpa bantuan. 5 itu cacat berat. Cacat berat ini terbaring di tempat tidur, mengompol, dan membutuhkan perawatan terus-menerus, perawatan dan perhatian. Kemudian kematian pasien untuk 6. Kemudian yang perlu kita perhatikan, deteksi dini penanganan pasien stroke atau kondisi gadarnya. Itu pertama mendiagnosis dengan cepat dan akurat pasien dengan kasus stroke. Kemudian waktu sangat penting ya. Kemudian keputusan yang benar mengarah pada hasil pasien yang lebih baik. Jadi fisioterapi pada kondisi gadar penderita stroke, apakah ada tanda-tanda? Kemudian jika ada, rujuk ke rumah sakit ya. Ketika di rumah sakit, lakukan penanganan lebih lanjut oleh tim kes. Fisioterapi melakukan tindakan sesuai tanggung jawab fisioterapi. Contohnya melakukan ketika pasien memerlukan ya. Yang kemudian penjelasan tentang spinal cord injury. Yang suatu cedera yang ada di medula spinalis ada di vertebra ya. Ketika terjadinya fraktur di vertebra atau di servikal akan ada kasus yang disebut SCI, terjadinya pada kondisi kecelakaan. Nah, kerusakan sumsum tulang belakang itu mengakibatkan perubahan fungsi motorik, sensorik, atau otonom normal. Perubahan ini bersifat sementara atau permanen. Nah, ini ya penjelasannya yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk mekanisme dari SCI sendiri itu trauma langsung, kompresi oleh fragmen tulang atau hematoma atau bahan cakram. Kemudian yang ketiga itu iskemia dari kerusakan benturan arteri tulang belakang ya. Kemudian itu untuk statik sendiri ini database cedera tulang belakang nasional ya dari USA TOLS. Bisa kita lihat kecelakaan kendaraan bermotor itu ada 44,5%, jatuh itu 18,1%, kekerasan atau kejahatan itu 16,6%, olahraga 12,7%, dan 55% kasus terjadi pada usia 16 sampai 30 tahun, dan 81,6% adalah laki-laki karena laki-laki melakukan aktivitas beresiko. Anatomi spinal cord ini meluas dari medula oblongata L1 nih. Kemudian medula spinal dibagi 2 bagian. Bagian bawah meruncing membentuk konus medularis akal dorsal. Kemudian serabut sensorik. Oke. Nah, akar frontal serabut motoriknya, akar dorsal dan frontal bergabung di foramen intervertebralis untuk membentuk saraf spinal. Kemudian ini gambarnya untuk dermatom. Untuk dermatom sendiri itu area kulit yang dipersarafi oleh akson sensorik dalam akar saraf segmental tertentu. Kemudian pengetahuan sangat penting dalam menentukan level cedera, berguna dalam menilai peningkatan atau kemerosotan. Myotom adalah gerak kaki dan juga gerak tangan. Bisa bergerak secara myotom ya. Myotom adalah gerak kaki dan tangan yang bisa bergerak secara myotom. Upper limbs ya, myotom. Myotom ini sendiri itu upper limbs-nya C5 elbow flexor, C6 wrist extensor, C7 elbow extensor, dan bisa kalian lihat sendiri ya sampai lower limbs-nya ya sini. Kemudian
untuk spinal cord injury klasifikasi cedera tulang belakangnya. Tetraplegia pelvis ini cedera di daerah serviks. Semua 4 ekstremitas terpengaruh. Ya, tetraplesiasnya itu tidak lumpuh, tangan masih bisa merasakan dan bergerak sedikit. Untuk paraplegianya itu atau paresis, cedera di segmen toraks, ya, lumbar atau sakral. 2 ekstremitas terpengaruh. Paraprasesnya itu kaki masih bisa merasakannya. Cedera itu lengkap atau pelgia. Kemudian tidak lengkap, ya, atau persis. Kemudian untuk kelengkapannya, hilangnya pergerakan sukarela. Bagian-bagian yang dipersarafi oleh segmen ini tidak dapat diubah. Kedua, kehilangan sensasi. Ketiga, shock tulang belakang. Kemudian tidak lengkapnya itu, yang pertama, beberapa fungsi ada di bawah situs cedera. Prognosis yang lebih menguntungkan secara total. Cedera didefinisikan untuk injury. Cedera didefinisikan oleh Asia, skala penurunan Frankel, ya, impairment skala atau Frankel. Asia, Association Cedera Tulang Belakang Amerika, ya, America Spinal Injury Association. Complete, no sensory or motor function preserved in scleral segment S4 sampai S5. Oke, langsung yang harus kita pahami, ya, A ini komplit, lengkap, tidak ada fungsi sensorik atau motorik yang disimpan di segmen skala sakral S4 sampai S5. Kemudian untuk B-nya ini tidak lengkap, ya, sensorik, tetapi tidak ada fungsi motorik di segmen sakralnya. Untuk C, incomplete, tidak lengkap, fungsi motorik dipertahankan di bawah level dan daya tertingkat kurang dari 3. Kemudian incomplete lagi untuk D-nya, tidak lengkap, fungsi motorik dipertahankan di bawah level dan daya bertingkat 3 atau lebih. Nah, E-nya normal, fungsi sensorik dan motoriknya itu normal. Grading, muscular strength grading atau grading kekuatan otot. 5 itu normal, kekuatan normal. 4 rentang gerak penuh tetapi kurang dari, ya, kekuatan normal melawan gravitasi. Kemudian 3, berbagai gerakan melawan gravitasi. 2 itu gerakan dengan menghilangkan gravitasi. 1 pergerakan dan 0 kelumpuhan total. Kemudian pra rumah sakit, ya, evakuasi, fiksasi fraktur di cervical kolateral dan lumbar (CLSO). Tidak ada rotasi pada tulang karena dapat memperparah, ya. Itu bisa datanya diberikan di Asia ini. Nah, ini. Oke. Ini untuk pre-hospitalnya. Untuk evacuation, kemudian yang tadi sudah saya sebut, fiksasi fraktur cervicalnya dengan alat-alat ini. Kemudian ini nih untuk tidak ada rotasi pada tulang karena dapat memperparah, ya. Jadi kenapa diberikan ini? Karena supaya tidak ada rotasi pada tulang, supaya tidak memperparah. Oke, sekian.
Terima kasih. Oke, sekian. Itulah tadi penjelasan yang saya pahami tentang PPT dari Skillab Gadar ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.